Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, dalam rangka memperingati 49 hari wafatnya Ibu Almarhumah Clara Wirasmi Santoso, akan memanjatkan doa-doa suci, parita-parita suci. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa ataupun patidana, dan juga dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa restu dari handitolan, sanak saudara dan famili, akan mampu melapangkan jalan, akan mampu mendorong arwah beliau untuk segera terlahir di alam yang berbahagia. Dan nantinya setelah terlahir di alam yang berbahagia, almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, putra dan putrinya, agar mempunyai kekuatan di dalam melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan yang belum terwujud. Marilah segenap keluarga besar Ibu Almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso, kita konsentrasi pada doa-doa suci yang nantinya berguna dan bermanfaat untuk arwah beliau. Namun sebelum acara doa, marilah kita bersama-sama mengingat kembali kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbanan yang pernah dilakukan oleh seorang ibu, seorang mama. Semoga dengan selalu mengingat jasa dan pengorbanan, kebaikan yang diperbuat oleh seorang ibu, seorang mama, seorang anak akan selalu ingat dan selalu menaruh harapan untuk menjaga nama baik keluarga dengan hidup selalu rukun dan harmonis bersama saudara-saudara. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Buddha yang nantinya kita jadikan sebuah perenungan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan membentuk sikap mental kita untuk menghargai orang tua, untuk menghormati orang tua sekalipun orang tua telah tiada. Ada 10 jenis kebaikan yang diperbuat oleh seorang ibu kepada anaknya. Pertama, kebaikan di dalam memberikan perlindungan dan penjagaan selama anak dalam kandungan. Yang kedua, kebaikan dalam menanggung penderitaan selama kelahiran. Yang ketiga, kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anak telah dilahirkan. Yang keempat, kebaikan dari memakan bagian yang pahit bagi dirinya dan menyimpan bagian yang manis bagi anak. Kelima, kebaikan untuk memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya sendiri berbaring di tempat yang basah. Keenam, kebaikan menyusukan anak pada payudaranya dan memberi makan dan membesarkan anak. Ketujuh, kebaikan dalam membersihkan yang kotor. Kedelapan, kebaikan dari selalu memikirkan anak bila dia berjalan jauh. Kesembilan, kebaikan karena kasih sayang yang dalam dan pengabdian. Kesepuluh, kebaikan karena rasa welas asih yang dalam dan simpatik. Saya akan membaca bagian yang pertama, yaitu kebaikan di dalam memberikan perlindungan dan penjagaan selama anak dalam kandungan. Sebab-sebab dan kondisi-kondisi dari banyak kalpa
yang terkumpul bertumbuh menjadi berat. Sehingga dalam hidup ini anak berakhir dalam kandungan ibunya. Dengan berlalunya bulan, kelima organ penting berkembang. Dalam waktu 7 minggu, keenam alat indria mulai tumbuh. Badan ibu menjadi seberat gunung. Diamnya dan gerakan-gerakan janin adalah laksana bencana angin COVID. Baju-baju ibu yang cantik tidak dapat dipakai dengan baik lagi, dan begitu juga cerminan pun berdebu. Kebaikan dalam menanggung derita selama kehamilan. Kehamilan berlangsung selama 10 bulan penanggalan candra sengkala, dan puncaknya ialah kesulitan dengan semakin dekatnya kelahiran. Sementara itu setiap pagi ibu merasa sangat berat, dan sepanjang hari terasa mengantuk dan lamban. Ketakutannya dan kegelisahannya sukar dilukiskan. Kesedihan dan air mata memenuhi dadanya. Dia dengan khawatir mengatakan kepada keluarganya bahwa ia hanya takut maut akan menimpa dirinya. Inilah cuplikan dari Sutra Bakti seorang anak yang mungkin bisa mengingatkan kepada putra-putri dari Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso yang pada kesempatan hari ini 49 hari wafatnya almarhum akan kita berikan pelimpahan jasa. Semoga dengan renungan ini akan semakin menambah bakti dan juga akan semakin memperkuat keyakinan dari putra-putri Ibu Clara Wirasmi Santoso untuk selalu mengirim doa, untuk selalu mengirim pelimpahan jasa untuk Ibu almarhumah Clara Wirasmi Santoso. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, dan khususnya keluarga besar almarhum Mah Ibu Clara Wirasmi Santoso, memperingati kematian 49 hari sudah menjadi tradisi di kalangan umat Buddha, khususnya umat Buddha yang mengikuti tradisi Mahayana. Kenapa dipilih angka 49 hari atau 49 hari ini? Di mana diceritakan dalam kitab suci Siddhigarbha Sutra bahwa 49 hari adalah hari yang menentukan. Apabila selama 49 hari keluarga dari yang meninggal tidak mengirim doa-doa, tidak mengirim pelimpahan-pelimpahan jasa yang ditujukan kepada leluhur, kepada arwah yang telah meninggal, tentunya amat berat kondisi yang akan ditempati oleh almarhum atau oleh yang telah meninggal. Dengan selama 49 hari keluarga mengirim doa-doa suci, mengirim pelimpahan jasa, melakukan kebaikan-kebaikan, menanam kebajikan-kebajikan atas nama leluhur yang telah tiada, atas nama Ibu almarhumah. Jasa kebajikan itu bisa dilimpahkan dan sangat membantu sekali untuk mendorong terlahirnya di alam bahagia seseorang yang telah meninggal. Semoga keluarga yang telah meninggal selama 49 hari benar-benar bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa mencurahkan segenap perhatiannya untuk mengirim doa, untuk melapangkan jalan almarhumah Ibu Clara Wirasmi, sehingga 49 hari benar-benar akan bisa membantu almarhum untuk terlahir di alam yang berbahagia. Dan juga di samping 49 hari tentunya masih banyak hitungan-hitungan yang sering dipakai di kalangan umat Buddha dan para simpatisnya untuk mengirim doa. Semoga keluarga
tetap tidak melewatkan waktu dan kesempatan untuk sebanyak mungkin mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa untuk Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso untuk segera terlahir di alam yang berbahagia. Marilah kita akan bersama-sama konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga nantinya apa yang kita lakukan ini, doa-doa ini benar-benar berguna dan membantu untuk arwah Ibu almarhumah Clara Wirasmi Santoso untuk segera terlahir di alam yang berbahagia. Marilah kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah Ibu almarhumah Clara Wirasmi Santoso untuk terdorong terlahir di alam yang berbahagia dengan pujian wandana. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar arwah beliau Ibu Clara Wirasmi Santoso mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, marilah kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Perenungan bersifat kebaikan Buddha Nusati. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato loka widu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Perenungan bersifat kebajikan Dhammanusati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ekipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyuhiti. Perenungan terhadap sifat kebajikan Sangganusati. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Naya patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Samici patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Yadidang catari purisa yugani, Ata purisa pugala esa Bhagavato Sawaka Sanggo, Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punyaketang lokasanti. Pernyataan hanya pergi berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha dengan sacarya gata. Nati me saranang anyang buddho me saranang farang, etena sacawajina hotu me jaya manggalang. Nati me saranang anyang dhammo me saranang farang,
etena sacawajena hotu me jaya manggalang nate me sarnang anyang sanggo me sarnang farang etena sacawajena hotu me jaya manggalang. Marilah kita lanjutkan dengan beberapa sabda Buddha. Sabda Buddha yang menjelaskan tentang pentingnya pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Sebab leluhur yang telah tiada ada beberapa yang memerlukan bantuan dari sanak keluarga untuk terdorong terlahir di alam yang berbahagia dengan sutta di luar dinding atau tirokoda sutta. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat kama yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku. Ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah dilakukan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Marilah kita lanjutkan dengan perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri,
baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari segala kemalangan, kesulitan, tanda-tanda jelek, berbagai macam penyakit, maupun mimpi-mimpi buruk yang tidak diinginkan, dengan doa keselamatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sabawa manggala mupadawa dunimitang, sabiti roga kahadosa masesa nindang, sabantaraya baya dosi pinang akantang, bodanu bawa pawarena payatu nasang, sabawa manggala mupadawa dunimitang, sabiti roga kahadosa masesa nindang, sabantaraya baya dosi pinang akantang, damanu bawa pawarena payatu nasang, sabawa manggala mupadawa dunimitang, sabiti roga kahadosa masesa nindang, sabantaraya baya dosi pinang akantang, sangganu bawa pawarena payatu nasang. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Marilah kita bersama-sama merenungkan tentang ketidakkekalan tubuh jasmani manusia tanpa terkecuali Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Semoga arwah dari Ibu Clara Wirasmi Santoso segera menyadari dan juga melepaskan segala bentuk kemelekatan terhadap keluarga, terhadap apapun yang belum pernah punyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain, alam-alam yang bahagia, sesuai dengan karma-karma baik yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Disabdakan oleh Sang Buddha tentang ketidakkekalan. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Anicca vata sangkarang upadavaya dhammino upacitva niruddhayate
janti te sang upasamo sukom sabe satamaranti cam maring suca mari sareng tate wakang mari sami nate me tasam sayong. Marilah kita bermeditasi sejenak. Kita pancarkan welas asih dan kasih sayang yang kita berikan untuk melapangkan jalan almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Dan juga di saat meditasi kita akan merenungkan ajaran Sang Buddha tentang hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, pada kesempatan hari ini, Minggu tanggal 3 Oktober 2021, kami memperingati 49 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Kami panjatkan doa-doa suci, kami bacakan parita-parita suci. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dan juga dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa restu dari handitolan, sanak saudara dan famili semua. Apabila saat ini Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso belum menempati alam yang berbahagia, belum terlahir di alam surgawi, dengan kekuatan, dengan usaha yang kami lakukan ini akan mampu mendorong arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan dengan doa-doa yang telah kami panjatkan ini sebagai penghiburan dan segera mengikhlaskan kepergian almarhum untuk terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan dengan pelimpahan jasa dalam segala kerendahan hati. Kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasatta yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih
Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih Ibu almarhumah Clara Wirasmi Santoso. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat untuk menjemput arwah dari Ibu Clara Wirasmi Santoso dan menempatkan di alam surga sucinya dengan pelimpahan jasa dan memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso lahir di tanah suci pada tingkat ke-9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku berlindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama-sama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara. Seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba dan dosa dan moha, keserakahan, kebencian dan kebodohan. Dengan belajar dharma yang tiada taranya, bertekad menolong semua makhluk dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatva, semua bodhisattva mahasatva, maha prasnya paramita. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutta ini dilimpahkan untuk Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tunggal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Semoga jasa dan kebajikan ini memperagung tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar,
menolong mereka di tiga alam sengsara. Bila ada yang mendengarkan dharma ini, bangkitlah bodhicitanya sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di tanah suci surga Sukawati. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya keluarga dari Ibu almarhumah Clara Wirasmi Santoso, pemanjatan doa-doa parita dan renungan-renungan dhamma telah kita berikan dalam rangka memperingati wafatnya Ibu almarhumah Clara Wirasmi Santoso yang hari 49 hari ini. Semoga dengan terlaksananya doa-doa ini, keluarga merasa lega dan puas karena telah menunaikan kewajiban sebagai ahli waris dari Ibu almarhumah, yaitu selalu mengirim doa dan pelimpahan jasa. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar membantu melampangkan jalan arwah beliau untuk menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, dan juga selanjutnya bisa merealisasi untuk mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu.